Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi. Dan kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah kediaman kita masing-masing secara daring online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ketahuilah
bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Demikian nats pembimbing kita dari Ulangan 9 ayat 6a. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di rumah dan menyertaimu juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa, sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu kami mengaku. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Yesus memanggil, mari semua ikutlah jalan selamat, maka jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 menyatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus
untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkau yang layak kami puji dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Saat ini kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami untuk memahami firman-Mu pada saat ini, agar kami selalu diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita kembali bersyukur pada kesempatan ini untuk bisa dapat lagi melaksanakan ibadah kita, walaupun kita saat ini masih melakukannya, mengikutinya dari tempat kita masing-masing. Tentu ini tidak menjadi halangan dan hambatan bagi kita untuk menghayati penyertaan Tuhan yang sampai kurang lebih 4 bulan ini kita masih tetap di rumah dalam menjalani aktivitas dan persekutuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
lewat pembacaan kita pada hari ini, kita diajak kembali untuk menghayati akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, bangsa Israel saat itu sedang berada di dataran Moab, yang mana saat itu mereka akan bersiap untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebelum mereka menuju atau memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, maka ada dua hal yang harus mereka hadapi terlebih dahulu. Yang pertama, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Tentu itu bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi mereka untuk bisa dapat menyeberang Sungai Yordan. Dan yang kedua, yang tidak kalah hebatnya lagi, ketika mereka akan bisa menyeberang Sungai Yordan, maka di seberang Yordan ada bangsa atau orang enak yang disebut dalam pembacaan kita, yang bertubuh besar dan kuat. Artinya bahwa kalau hasil pengintaian suku-suku Israel pada saat itu, maka kita ketahui bersama-sama bahwa hasil dari pengintaian suku-suku Israel ke-10 itu menyatakan bahwa mereka tidak akan siap karena mereka melihat kekuatan dari orang-orang tersebut. Sedangkan Yosua dan Kaleb tidak seperti apa yang ada dalam pikiran ke-10 pengintai pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa mereka akan menghadapi sebuah masalah yang tidak sembarangan. Mereka akan menghadapi masalah yang besar. Bagaimana mungkin mereka akan bisa dapat menghadapi ibaratnya kekuatan orang-orang enak, bangsa enak yang mereka punya kubu pertahanan dikatakan ibaratnya sampai ke langit. Ya. Menggambarkan bahwa kekuatan mereka itu, pertahanan mereka itu tidak bisa dapat ditembus dengan apapun. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tentunya itu yang membuat alasan kenapa ke-10 pengintai pada saat itu mengatakan ada kabar buruk, beda dengan hasil pengintaian yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan terlebih juga yang menjadi sesuatu yang memberatkan mereka bahwa umat Israel yang ada di dataran Moab yang siap memasuki tanah Kanaan itu adalah generasi kedua. Ya. Generasi kedua adalah generasi yang tidak mengalami peristiwa keluar dari Mesir. Ya. Atau ketika mereka menyeberang Laut Teberau. Atau mereka tidak mengalami perjalanan selama di padang gurun. Mereka tidak pernah mengalami bagaimana perbuatan Allah di masa lalu yang begitu ajaib. Maka tentunya generasi kedua yang ada di dataran Moab yang akan segera menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan tidak pernah mengalami sesuatu yang ajaib dari Tuhan.
Jadi saudara-saudara, tentu bagi mereka ini suatu masalah yang tidak mudah bagi mereka untuk hadapi. Bagaimana mereka bisa dapat menguasai tanah Kanaan itu jika mereka harus berhadapan dengan sebuah realita yang begitu berat yang mereka alami pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka hati dan pikiran mereka ibaratnya fokus kepada tantangan dan masalah yang ada di depan mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang berkubu sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, bagi mereka, wah, mereka melihat ini masalahnya begitu besar. Artinya mereka fokus kepada masalah itu. Mereka tidak fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada Allah. Walaupun memang generasi kedua ini generasi yang belum pernah mengalami suatu peristiwa seperti yang dialami oleh generasi pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Tangan Tuhan yang hebat menolong mereka menyeberang Laut Teberau dan lain sebagainya. Tapi mereka ini benar-benar belum pernah merasakan dan mengalami bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Jadi wajar kalau mereka gentar dan takut melihat kekuatan musuh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan katakan mereka harus percaya kepada janji Tuhan itu. Mereka harus mempercayai bahwa ketika Tuhan akan menyerahkan kota itu kepadamu, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan melihat masalah yang besar itu sehingga mereka meragukan apa janji Tuhan itu akan bisa berlaku dalam kehidupan mereka. Karena banyak orang suka melihat masalah yang begitu besar sehingga tidak berani untuk menghadapinya. Mereka lupa bahwa Allah itu tetap setia pada janjinya. Dan dia pasti akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Tetapi karena yang di depan mereka itu mereka melihat begitu besar tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, maka tentu itu yang sempat membuat nyali mereka ciut. Bagaimana mereka bisa dapat mengatasi hal tersebut dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu apa yang harus bangsa Israel lakukan? Apa yang harus mereka perbuat dan jalani dalam kehidupan mereka pada saat itu ketika di depan mereka benar-benar ada sebuah halangan, tantangan yang besar, yang tidak mudah untuk mereka hadapi, yang tentu tidak mudah bagi mereka untuk mengatasinya secara akal pikiran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, apakah mereka menyerah? Ya, menyerah sebelum bertempur, orang katakan, atau mereka terus maju, atau mereka harus terus menjalani itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah dalam pidato Musa sebelum dia akan menyerahkan dan mengakhiri tugasnya dan dilanjutkan oleh Yosua dan Kaleb untuk memasuki tanah Kanaan, dia mengatakan, dalam narasinya katakan, dengarlah hai orang Israel. Ayat yang pertama dalam pembacaan kita. Dengarlah hai orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud kata kata Musa dalam pembacaan ini? Dengarlah hai orang Israel. Ini ada suatu ungkapan, suatu peringatan yang sangat penting, yang harus mereka lakukan, yang harus mereka perhatikan, yang harus mereka fokus. Sama dengan ketika orang mengajar, dengar. Kan? Jadi artinya mereka harus fokus mendengar dengan baik. Ya. Ada orang yang mendengar dengan telinga jasmani, ada orang yang mendengar dengan hati. Ya. Jadi kalau orang dengar dengan telinga jasmani, terbawa dengan perasaan, itu ya. Kalau dengar dengan telinga, biasanya kalau dengar dengan telinga, orang bilang masuk telinga
kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Itu kalau dengar dengan telinga jasmani. Jadi selalu perasaan itu dibawa. Aduh, mereka ini kuat. Aduh, mereka ini tidak bisa dikalahkan. Ya sudah, kalau sudah punya perasaan gitu, kita enggan untuk mau maju gitu ya. Tetapi kalau mereka dengar dengan hati, makanya Musa katakan, dengarlah hai orang Israel. Dengar dengan bukan dengan telinga biasa, dengar dengan hati. Ya. Dengar dengan hati dan digumuli di dalam hati mereka bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Inilah yang harus mereka dengar, perhatikan dengan seksama. Ketika dikatakan bahwa pada hari ini, dia katakan bahwa kamu akan memasuki dan menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih kuat. Katanya bukan besok atau nanti, hari ini itu tanda penyertaan Tuhan yang akan menopang mereka. Jadi artinya ketika Tuhan katakan hari ini, artinya Tuhan akan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Walaupun generasi pertama gagal untuk memasuki tanah Kanaan, itu bukan berarti Allah gagal dalam rencananya atas kehidupan bangsa Israel. Karena itu dia tetap setia kepada umatnya, sekalipun umatnya itu tidak setia kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi dengarkanlah hai orang Israel, katanya. Bahwa engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Itu kalau Tuhan yang sudah menjanjikan, kalau Tuhan yang sudah berkata, itu ibaratnya Tuhan sudah siap berjalan di depan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bangsa Israel sempat melihat ketika di sana di dalam ayat yang kedua sempat dikatakan, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan ini bukan mau melemahkan orang Israel pada saat itu. Justru perkataan ini hendak mendorong umat Israel untuk hidup dengan percaya dan mengandalkan Tuhan atas janjinya. Jadi kata-kata itu bukan sebenarnya untuk melemahkan mereka. Ketika ungkapan di sana mengatakan siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak, walaupun mereka itu kekuatan mereka jauh lebih besar dan hebat dari orang Israel. Tapi yang menjanjikan itu adalah Tuhan. Manusia sih suka berjanji, tetapi ya kadang tidak digenapi, tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengatakannya itu, maka Tuhan juga pasti akan menyertai kamu, dikatakannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meyakinkan janji Tuhan itu, Allah mengatakan bahwa di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, pada hari ini ketahuilah bahwa Tuhan berjalan di depanmu. Ya. Ayat 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Wah, ini kalau Tuhan yang sudah berjalan depan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Oleh karena itu, minggu kemarin saya pernah juga katakan bahwa segala sesuatu ada tata caranya. Gitu kan. Makanya saya membuat sebuah kebiasaan sebelum keluar dari rumah, kita berdoa di balik pintu, artinya kita menyerahkan langkah kita keluar dari rumah itu, Tuhan yang mengaturnya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 1-2 langkah kita ketika keluar dari rumah. Tetapi ketika kita menyertakan Tuhan dalam langkah itu, maka Tuhanlah yang akan bekerja. Jadi kalau hari ini Tuhan katakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api. Maka ini sebuah ungkapan yang
memotivasi dan menguatkan kita. Sebesar apapun masalah yang ada depan kita, jangan kita melihat besarnya masalah yang ada, tapi kita melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan memberikan kepastian, jaminan keselamatan bagi kita. Artinya Musa memberikan keteguhan iman bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Ya, sama seperti Tuhan yang menggambarkan Dia sebagai tiang awan ya, pada siang hari dan tiang api di waktu malam. Artinya kehidupan umat Tuhan itu selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Maka bangsa Israel selalu mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di depan mereka. Apalagi ketika saat itu mereka sudah hampir mau memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Mana mungkin Allah melupakan janjinya kepada bangsa Israel. Oleh karena itulah mereka harus tetap memfokuskan diri dan hidup mereka kepada Allah yang telah memanggil. Karena Allah yang memanggil itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia setia dan teguh pada janjinya. Dan penegasan inilah yang hendak diingatkan oleh Musa dalam pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sungai Yordan dan bangsa Enak adalah masalah yang nyata dalam perjalanan umat menuju dan meraih masa depan yang penuh dengan sejahtera. Tuhan tidak menyingkirkan masalah atau hambatan itu dalam perjalanan umat menuju penggenapan janjinya. Masalah atau hambatan itu justru mendorong umat untuk terus melangkah dan berkarya bersama dan di dalam iman kepada Tuhan. Karena keberhasilan dalam perjalanan hidup ini tidaklah ditentukan oleh seberapa kuat kita berjalan atau seberapa hebat kekuatan yang kita miliki atau usaha yang kita lakukan. Tetapi adakah Tuhan berjalan bersama kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Atau adakah Tuhan berkuasa dalam hidup kita? Jangan-jangan kita berjalan tidak menyertakan Tuhan. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan, ya itu salahnya kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi keberhasilan dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui tentu bukan ditentukan oleh seberapa kuat dan hebatnya kita memiliki usaha untuk melakukannya, tetapi adakah Tuhan dalam setiap langkah kita? Disitulah letak keberhasilan bagi bangsa Israel untuk bisa dapat menyeberang Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang setia pada janjinya adalah Tuhan yang selalu berkenan turun tangan, hadir dalam penyertaannya dalam setiap perjalanan dan dimensi dalam setiap waktu kehidupan yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini. Masalah atau tantangan yang besar mungkin saja menghadang perjalanan iman dalam perjalanan kita sebagai gereja di dunia ini. Oleh karena itu umat Allah dipanggil untuk tidak lengah atau tidak goyah, tetapi sebaliknya terus membangun keyakinan diri bahwa Tuhan berjanji menyertai. Tuhan senantiasa memimpin perjalanan kehidupan umat Tuhan yang tetap setia berpegang pada janji itu. Nah, saudara-saudara,
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan teguh dan setia pada janjinya, dan Ia pasti akan menggenapi janjinya. Janji yang selalu membawa kita hidup dalam damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya dan menyerahkan setiap langkah dan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bagi kita, di dalam menjalani kehidupan kita sampai hari ini, bahwa di mana kita saat sekarang ini ya, masih dalam perjuangan menghadapi COVID-19. Virus tersebut hadir sebagai sebuah kenyataan yang menimbulkan banyak masalah yang besar dan sangat luar biasa dampaknya dalam perjalanan kehidupan manusia di dunia saat ini. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, berbagai sendi kehidupan lainnya mengalami banyak dampak yang memprihatinkan, termasuk keberadaan kita sebagai gereja Tuhan. Kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian mengalami keterbatasan dalam ruang dan gerak yang kita jalani saat sekarang ini. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang kita alami saat ini, Tuhan tidak ingkar dari janjinya yang menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan berita inilah yang ditegaskan oleh Musa dalam pembacaan kita pada saat ini. Bahwa sekalipun Israel sempat meragukan janjinya, bahkan memberontak terhadap Tuhan dan dalam perjalanan mereka, dalam penggenapan janji itu, maka Tuhan tidak pernah menghindar atau menganulir janjinya bagi kita. Bagi Tuhan yang sangat ditekankan adalah bukan besarnya atau beratnya masalah yang menghadang kita, tetapi yang diharapkan adalah umat tetap teguh beriman kepadanya dan percaya akan janjinya bahwa Tuhan pasti akan menolong, memelihara, menjaga, dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Walaupun memang kita tidak tahu kapan berakhirnya perjalanan yang kita lalui di tengah-tengah kondisi kita pada saat ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jika virus corona menjadi masalah besar yang menghadang perjalanan dan pelayanan kita sebagai gereja, maka Allah yang setia memanggil kita semua untuk tidak goyah, untuk tidak kehilangan orientasi pelayanan atau semangat untuk bersekutu, melayani dan bersaksi. Sekalipun kita mengikuti dan melakukannya dari tempat kita masing-masing, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa dalam setiap ruang, jarak, dan waktu yang kita alami saat ini. Oleh sebab itulah kita terpanggil di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini untuk tetap terus hidup di dalam keteguhan iman kita. Iman kita hari ini adalah oleh karena janji Tuhan yang akan selalu menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Sebagai wujud kasih-Nya, Ia berkenan senantiasa hadir dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat di dalam menjalani hari-hari kita ke depan, agar kehidupan iman kita ini tidak jatuh, tidak lemah, dan tidak goyah dalam masalah tantangan yang sedang kita hadapi. Namun justru kita dipanggil
untuk terus mewujudkan keyakinan iman kita bahwa di tengah masalah sebesar apapun itu bukan menjadi halangan bagi kita. Karena kita percaya kuasa Tuhan, janji Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Oleh karena itu janganlah ragu akan janji Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Karena bersama dengan Tuhan kita akan selalu bisa dapat menikmati damai dan sejahtera Allah itu akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Karena janjinya itu tentu akan selalu menguatkan kita untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita sertakan Dia dalam setiap langkah dan perjalanan kita. Ketika Tuhan ada di depan kita, maka tidak ada yang bisa dapat melawan kita. Dan itulah keyakinan yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Kasih setia Tuhan akan senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambut saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara ini telah diajar dan dibina dalam pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih
dan membarui pengakuan orang tua yang telah diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara kita ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan rendah hati, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putus-putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau tolong kami untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan yang daripada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia, dalam sukacita, penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk pengakuan dan janji bagi saudara yang akan diteguhkan, kami undang untuk berdiri. Bapak Markus untuk berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah?
Kedua, apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada pengajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Di hadapan Allah Tritunggal dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Maku Markus Rumbayan Maramis, apakah jawabmu? Iya, dengan segenap hati. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan calon sidi baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Markus tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Calon sidi baru disilakan untuk berlutut. Jemaat diundang untuk berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya. Penyerahan surat sidi dan Alkitab kepada sidi baru. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, ketika kami boleh dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan, di mana sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah bimbing kami, sehingga kami boleh dapat lagi bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Saat ini kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami, baik secara pribadi
keluarga, persekutuan gerejamu, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami alami, yang begitu besar menghadang kami, atas setiap perjalanan hidup yang kami lalui saat ini. Terlebih khusus dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, untuk senantiasa tetap menjalin kehidupan kebersamaan di tengah-tengah kepelbagaian suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, yang tidak menjadi halangan bagi kami untuk hidup bersatu-satu dengan yang lain. Terlebih dalam menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih tetap terus menjadi pergumulan kami dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kami mohon Tuhan, berikan selalu hikmat bagi bangsa kami dalam menghadapi COVID-19 ini, agar dalam rangka menghambat penyebaran virus corona ini, kami tetap patuh kepada protokol kesehatan, dengan tetap setia mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai masker, dan menjaga jarak, agar penyebaran virus corona ini Tuhan dapat terhenti ketika kami bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab yang kesemuanya ini bukan hanya tergantung kepada para medis atau para pemimpin atau kepada aparat, tetapi kepada kami semua sebagai warga negara untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan tetap setia mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu yang sampai hari ini Engkau juga hadirkan di tengah-tengah bangsa untuk memberitakan tentang kasih Allah, janji dan penyertaan Allah dalam hidup kami, terlebih dalam setiap masalah dan pergumulan yang kami alami. Biarlah kami sebagai gereja terus memancarkan kasih-Mu Tuhan, sinar-Mu Tuhan, terang-Mu Tuhan dalam hidup kami, melalui iman dan percaya kami kepadamu. Terlebih dalam masa COVID ini, persekutuan pelayanan kami tetap terus kami jalani sekalipun kami lakukannya dari tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Karena itu kami tetap terus mempercayai akan janji-Mu Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau kami akan dapat menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang berat, yang besar, yang sedang ada di depan kami. Kuatkan iman dan percaya umat-Mu dalam menjalani hari-hari dalam segala keterbatasan. Kami tahu Tuhan, ini memang sulit bagi kami untuk menjalaninya dalam hidup kami. Namun kami percaya dan tetap berpegang teguh kepada iman dan percaya kami kepadamu, agar kami tetap senantiasa setia kepada Tuhan dalam segala hal. Terlebih dalam kehidupan jemaat-Mu, GPB Shalom, Tuhan memberkati seluruh aktivitas yang masih dapat kami lakukan dari tempat kami masing-masing, baik lewat persekutuan ibadah minggu, ibadah keluarga, maupun ibadah-ibadah Pelkat. Biarlah dapat terus berlangsung Tuhan,
dengan tuntunan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Dan terlebih pada saat ini, kami boleh bersyukur atas terselenggaranya ibadah yang kami boleh lakukan pada saat ini. Dan terlebih ketika di dalamnya kami melakukan peneguhan sidi dewasa kepada Bapak Maku Markus Rumbayan Maramis. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam kehidupannya. Tuhan berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan iman dalam menjalani dan menghayati akan janji dan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan pergumulan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, mereka yang saat ini bergumul oleh karena sakit, mereka bergumul oleh karena kelemahan fisik dalam usia lanjut, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Karena itu kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rustiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sausilawani, Bapak Sarono, Bapak Bambang Trajustrisna, Ibu Sandra Langitan, Bapak Seril Parela, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboka, Bapak Susito Kasan Prawiro, Ibu Manafe, Ibu Sri Budiarti, Ibu Heni Parengkoan, dan saudara-saudara kami yang juga dalam proses pemulihan, Bapak Yudo Simaungsong, Nona Margaret Rolanda, dan mereka yang saat ini juga terus Tuhan dalam perjuangan untuk pemulihan mereka. Dimanapun juga mereka berada, biarlah kasih setia-Mu juga senantiasa memulihkan. Khususnya juga untuk Bapak Markus Rumbayan Maramis, kalau beberapa waktu lalu harus mendapatkan perawatan medis, Tuhan juga pulihkan dia dalam kondisinya pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami dukung dalam doa dalam sepekan ini. Keluarga Nyonya Sri Ningsi Laimadi, keluarga Bapak Fran Sikar, keluarga Bapak Bambang Trajutrisna, keluarga Bapak Bambang Winarmo, keluarga Bapak Victor Lombuan, juga keluarga Nyonya Sophia Suryo. Biarlah kehidupan keluarga-keluarga kami ini Tuhan senantiasa terpelihara di dalam kasih setia yang daripada Tuhan, agar di masa COVID ini Tuhan mereka senantiasa tetap terus bersyukur bahwa kekuatan dan pertolongan yang daripada-Mu tetap senantiasa menopang dan memelihara kehidupan mereka. Terlebih juga untuk saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas segala berkat yang Kau karuniakan kepada mereka, terlebih mereka yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, yang boleh membuat mereka hari ini kembali bersyukur dan berbahagia, bahkan dalam sepekan ini. Khususnya pada hari ini, hari ulang tahun Ibu Mirna Waturandang. Juga dalam sepekan ini, kami menyerahkan syukur hari ulang tahun Bapak Priska Lekatompesi, Nyonya Victoria Maria, Nyonya Pena Karo-Karo Purba, Nona Claudia Metiari, Saudara Jeff Scott Metiari, Bapak Gandhi Jamaun, Nyonya Sulastriana, Nyonya Agustina Purba, dan Nona Astrid Maria Tuahatu. Tuhan berkati untuk sukacita yang mereka alami
dalam sepekan ini Tuhan, agar mereka senantiasa selalu merasakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam sepekan ini Tuhan, seluruh aktivitas kehidupan yang kami lalui. Terlebih bagi anak-anak kami yang sampai saat ini Tuhan menjalani proses pendidikan mereka dari rumah. Biarlah mereka dapat melakukan itu dengan sukacita. Biarlah dapat mereka mengikuti itu Tuhan dengan sesuatu hal yang baru mungkin mereka jalani saat ini, agar tetap mereka memiliki proses pendidikan yang baik. Ya Bapa di surga, untuk itulah seluruh keberadaan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami tetap terus berpegang teguh pada iman dan janji-Mu Tuhan, untuk selalu menopang, memelihara dan memimpin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, pergumulan kami, serta syukur kami kepadamu. Dan di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. lepaskan jiwa ini dari rantai, dan Dia datang
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga, jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan paduan secara daring online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.